Sebagai perwakilan hukum, kuasa hukum dari saya untuk menangani pelaporan itu, supaya para tabas tahu kalau saya nggak takut. Saya tidak gentar dengan cara dia untuk berusaha selalu bikin orang takut dengan pakai hukum. Saya tanda tangan. Bukan tidak takut dan tidak akan takut. Gentle hadapi kasus hukum. Farhad, kau lawan aku sekarang, Farhad. Ini baru Pak Anwar dulu turun ya. Ya, jadi Bang Densu lah. iya. Kalau Pak Anwar nanti butuh bantuan lebih jauh, saya pribadi beserta istri saya kita akan backup hal yang lebih besar lagi. Udahlah Denny, kamu sehebat apapun kamu ngomong ya, selama lu ngomong dengan gue, nanti masuk lagi satu laporan lagi besok ada satu laporan lagi, Ais kan? Cuma kalau udah masuk ranah hukum ya biarkan dihukum, biar polisi yang nanti berbicara. Kami juga sudah mencatat pihak-pihak yang turut menunggangi atau turut mencemarkan nama baik klien kami dalam perkara ini. Kalau aku menyembunyikan keberanianku dengan mimik dan rasa takut, kalau dia sebaliknya menyembunyikan ketakutan dengan mimik dan gaya beraninya. Apa? Kalau Denny merasa saya akan pendirian kan? Sekarang dia nantang saya, katanya Sirina Pace, berarti kan dia gagah gitu. Sekarang dia balik, istri saya terancam, mana saya terancam. Loh, kalau lu terancam lu lapor gua polisi. Jangan lu datangin ke rumah gue. Kenapa lu gua lapor? Karena lu live siaran. Lu edarin semua siaran. Tahu gak Gus itu berita-berita kayak gitu? Iya, berita itu. Yang Bang Densu laporin Pak Farhad ke polisi. Ya, yang baik-baik aja lah gitu, mudah-mudahan jangan ada dengan hal kayak gitu, mudah-mudahan jangan sampai lah gitu. Ini berdamai aja lah. Mungkin Bang Farhad juga manggil berdamai aja ya. Iya, untuk saya ngapain laporin. lah gitu, gak ada ininya juga kan, saling merugikan kan, sayang gitu. Ada satu pola pikir seorang katanya sih seorang lawyer yang udah hebat ya, menurut informasi yang kita dengar, bahkan dari keterangan yang disampaikan dia itu adalah lawyer yang luar biasa gitu ya. Tapi cara pandangnya menghadapi sebuah persoalan menurut saya itu harus memang memiliki satu kebijaksanaan dalam mengeluarkan satu statement. Ketika ada satu, katakanlah ini adalah bagian daripada regulasi yang dimana polik ini dianggap sesuatu hal yang menakutkan sehingga kebakaran jadi menurut saya tentunya harus lebih mempertahankan tanpa harus menyerang dan akan mengancam melaporkan donatur lah dan lain-lain ya. Tapi coba kalau memang dia merasa memiliki potensi itu mempertahankan martabat si Agus ini, menjaga nama baik si Agus ini, harusnya dia uji saja. Artinya bagaimana menjaga nama baik si Agus ini, tentunya polling ini adalah memberikan 3 peluang ya, 3 peluang yang dimana kalau memang orang respect dengan cara yang bersangkutan ini menjaga nama baik Agus ini sebagai termasuk orang yang di belakangnya adalah mereka-mereka ini, pastinya polling akan mengarah ke situ ya. Ini integritasnya itu diuji, bukan malah jadi melakukan satu intimidasi dengan cara menyerang dengan perkataan akan melaporkan lah. Memang ini pekerjaan dari dulu saya lihat, melaporkan sana, melaporkan sini. Emang udah berapa banyak sih orang dilaporin? Saya bingung. Nah, kalau seandainya dari pihak FA mengatakan bahwa dia akan melaporkan kuasa hukum, tapi ingat, dia di sana menyebut bahwa ini polling tersebut adalah suatu tindak kriminal. Kami sedang membahas hal tersebut. Kemungkinan besar kami akan mengambil tindakan tegas dan langkah-langkah hukum karena adanya tuduhan yang menyatakan bahwa polling tersebut merupakan sebuah tindak kriminal. Laporan-laporan tersebut digunakan sebagai alat untuk membungkam orang lain, mengintimidasi orang lain, seolah-olah orang lain itu tidak boleh mengungkap kebenaran begitu loh. Jadi intinya adalah dalam urusan lapor-melapor yang dilakukan MA itu sebenarnya bukanlah langkah hukum untuk membela kepentingan klien, tetapi justru untuk membela egosentris yang dimiliki oleh dirinya sendiri. Uang itu dikumpulkan dengan motif dan pertimbangan untuk pengobatan si Agus. Totalnya berapa saya nggak ngerti, kata Haposan. Haposan menilai Agus salah jika uang donasi masyarakat tidak digunakan untuk berobat. Novi, laporin aja Agus, daripada Anda dituntut para donatur itu. Laporin kepada polisi, saran Haposan. Haposan mengaku bingung kenapa bisa Agus yang melaporkan Novi, padahal Novi adalah sosok yang membantunya sejak awal.
Novi bisa laporkan Agus itu penggelapan uang, laporin aja, gak usah takut, tegas Haposan. Menurut saya ini ukuran moralitas, sudah ditolong tapi malah ngelaporin, sambungnya. Polda Metro Jaya telah menerima laporan dari seorang warga bernama M. Agus Salim terkait dugaan pencemaran nama baik dan fitnah melalui media elektronik. Laporan yang dilayangkan Agus terregistrasi dengan nomor LPB 6330/10/2024 SPKT Polda Metro Jaya tertanggal 19 Oktober 2024 dengan penyertaan pasal 27A UU 1 2024 tentang ITE dan atau pasal 310 dan pasal 311 KUHP jungto pasal 45 ayat 4 terkait pencemaran nama baik dan fitnah. Laporan dilayangkan terhadap terlapor yaitu Pratiwi Novianti yang menyangkut pengelolaan dana donasi sebesar 1,4 miliar yang dikumpulkan untuk korban penyiraman air keras. Saudara MAS melaporkan dugaan pencemaran nama baik serta ancaman melalui media elektronik yang dilakukan oleh PN. Laporan ini kami terima pada tanggal 19 Oktober 2024 dan akan segera kami tindak lanjuti, ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ari Syam Indradi. Pengacara Agus Salim menuduh YouTuber Pratiwi Novianti pengguna narkoba. Bukannya marah atau melapor ke polisi atau tuduhan itu, Novi justru melakukan cara berbeda. Aktivis sosial itu membuktikan dirinya bukan pemakai narkoba. Pratiwi Novianti mendatangi Balai Kesehatan dan melakukan tes urin Jumat 25 bulan 10 2024. Hari ini 25 Oktober 2024 saya melakukan tes urin di Balai Kesehatan, ucap Pratiwi Novianti dikutip dari tribunjakarta.com. Akan langsung saya serahkan, katanya. Tak cuma itu, Pratiwi Novianti juga mendatangi Balai Kesehatan Penerbangan untuk mengambil berkas hasil tes kesehatannya saat menjadi pramugari maskapai Sriwijaya Air. Pratiwi Novianti mengaku menjadi pramugari selama 8 tahun dan tak pernah sekalipun memakai narkoba. Hari ini aku habis dari Balai Kesehatan Penerbangan untuk mengambil story medical check up. Aku mulai dari tahun 2012 hingga 2020, ucap Pratiwi Novianti. Terakhir saya medical check up itu di bulan Maret dan saya resign di bulan November 2020. Ini lengkap ya selama saya bekerja 8 tahun di Sriwijaya Air, bahwa saya tidak pernah menggunakan obat-obat terlarang, imbuhnya. Netizen yang melihat video tersebut lalu berharap Pratiwi Novianti melaporkan pengacara Agus Salim atas tuduhan pencemaran nama baik. Ayo kak, tuntut kak yang fitnah kamu atas fitnah dan pencemaran nama baik. Lapor balik teh pencemaran nama baik, tuntut balik pencemaran nama baik teh. Agus Salim korban penyiraman air keras kini menggandeng pengacara baru yakni Raden Dadan Mariana dari LDL Lau. Raden Sesumbar menyebut Pratiwi Novianti pernah terlibat pengguna narkoba.